Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berkumpul, kita akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman Tuhan. Pada saat ini renungan yang akan saya bawakan, saya berikan tema dengan Tuhan melawan orang jahat. Nah, mari kita bersama-sama membuka dalam Alkitab kita Nahum pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda, dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Haleluya, puji Tuhan. Dari sini kita akan melihat bersama bagaimana orang Niniwe yang tidak disenangi oleh Allah. Tidak disenangi oleh Allah lagi. Kota Niniwe kembali membuat Allah marah, membuat Allah murka karena perbuatan mereka, perbuatan orang-orang Niniwe yang membuat Allah marah kepada mereka. Perbuatan mereka yang kembali kepada kejahatan, kembali kepada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Padahal Allah sudah mengampuni kota Niniwe pada waktu Allah mengirimkan Nabi Yunus datang kepada kota Niniwe untuk mengabarkan bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan, dan Nabi Yunus datang ke sana mengabarkan berita itu, dan akhirnya Niniwe bertobat kepada Allah. Tetapi ternyata pertobatan yang dilakukan oleh Niniwe itu hanya sekedar pertobatan yang dikatakan tidak serius, dikatakan seluruhnya dusta belaka. Di ayat yang pertama katakan dusta belaka. Ternyata orang Niniwe bertobat dengan tidak benar dalam pertobatan mereka, tidak serius dalam pertobatan mereka. Pada akhirnya mereka kembali kepada jalan mereka yang dulu, menjadi kota yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, penuh hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan. Ada kenajisan di sana, penumpahan darah di sana, ada sundal di sana. Sebab itu Allah marah, Allah benci kepada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak disenangi Allah, dan mereka juga kembali menyembah kepada berhala yang membuat Allah benci kepada kota Niniwe, sebab mereka kembali kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu Allah menjadi murka terhadap mereka, dan kita melihat Allah memberikan penghukuman terhadap kota Niniwe akibat apa yang mereka kerjakan, akibat hal-hal kejahatan-kejahatan yang kembali mereka lakukan. Mari kita melihat di dalam Nahum pasal yang ketiga ayat yang kelima, bagian A di sana dikatakan, lihat, aku akan menjadi lawanmu. Tuhan Allah mengatakan, lihat, aku akan menjadi lawanmu. Kenapa Allah mau menjadi lawannya dari Niniwe? Karena perbuatan Niniwe yang jahat tadi, apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Allah, yang membuat Allah ingin menjadi lawan kota Niniwe. Allah menjadi lawan bagi kota Niniwe, membuat kota Niniwe mendapat malu. Kita baca di ayat yang kelima sampai ayat kelima bagian B sampai yang ketujuh. Sana dikatakan, aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu. Aku menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghiburan-penghiburan untuk dia? Kita melihat Allah menjadi lawan dari kota Niniwe, dan Niniwe dipermalukan oleh Allah, permalukan
di depan bangsa-bangsa besar. Sekalipun dan ketika Allah menjadi lawan bagi kota Niniwe yang berikutnya, sekalipun memiliki pasukan kekuatan besar, Niniwe tetap tidak mampu melawan atau tetap kalah dalam melawan musuh yang menyerang kota Niniwe. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 kita bisa melihat di sana, sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu adalah perempuan-perempuan. Kalau kita baca di ayat ke-14, timbalah air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Kita baca di ayat yang ke-16, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Kita melihat kalau ketika meskipun begitu banyak, begitu besar pasukan yang ada, orang-orang yang ada di kota Niniwe, tapi karena tidak ada Tuhan berserta dengan kota Niniwe, maka ketika musuh datang menyerang kota Niniwe, mereka akan hilang, tidak tahu kemana perginya, semuanya habis lenyap. Tidak ada lagi orang di kota Niniwe. Dan yang berikutnya, Allah telah menjadi lawan bagi kota Niniwe, itu tidak ada pengobatan bagi cedera atau luka, tak tersembuhkan. Kota Niniwe tidak lagi tersembuhkan dari binasa yang datang kepada mereka. Kalau kita baca di ayat yang ke-19, tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Kita melihat cedera dan luka tidak akan dapat terobati lagi, tidak dapat disembuhkan lagi dari kota Niniwe karena perbuatan-perbuatan jahat mereka. Banyak orang yang mengalami dari perbuatan jahat kota Niniwe. Dan dalam catatan, Niniwe jatuh pada tahun 612 sebelum Masehi, dan wilayah itu menjadi tandus yang didiami hewan dan burung. Kalau kita baca dalam Zefanya pasal yang kedua ayat yang 13 sampai ke 14. Zefanya pasal 12 pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, di sana dikatakan, ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung udan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung pongkok akan berbunyi di tingkap-tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Kita melihat dalam Zefanya dituliskan bahwa kota Niniwe menjadi kota yang sunyi, tinggal binatang-binatang yang ada di sana. Menjadi kota yang tandus, tidak ada lagi penduduk, tidak ada lagi manusia yang tinggal di sana. Karena apa? Sudah habis lenyap, tidak lagi tersembuhkan cedera yang dialami oleh kota Niniwe karena penghukuman yang Allah berikan kepada kota Niniwe. Sebab itu ini menjadi suatu peringatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya bahwa Allah akan menjadi musuh bagi anak-anaknya, bagi orang-orang percaya yang mengerti akan firman Tuhan, yang tahu akan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Bagi orang yang melakukan kejahatan, Tuhan akan membuat orang yang melakukan hal demikian akan mendapat malu. Dan ketika kita mengalami ketika ada
lawan, ada musuh datang kepada kita, kita akan kalah terhadap musuh kita itu. Dan kalau ada pertanyaan siapakah musuh kita saat ini? Efesus 6 ayat 12 di sana katakan musuh kita adalah setan. Efesus 6 ayat 12 di dalam salinan lain BIMK, sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Musuh kita di zaman sekarang ini adalah bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, melawan setan, melawan iblis. Oleh sebab itu mari kita terus menjaga diri kita untuk tetap terus melakukan firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami sama seperti Niniwe yang dibuat malu oleh Tuhan dan sampai kota Niniwe menjadi tandus. Dan jangan sampai itu dialami oleh kita, kehidupan kita menjadi tandus, tidak ada lagi Allah diam di dalam kehidupan kita karena perbuatan-perbuatan jahat kita. Bisa yakin dan percaya Jemaat GPD El Shaddai semuanya adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang terus berpegang kepada firman Tuhan, terus hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah kita tetap terus dalam perintah dan melakukan firman Tuhan. Mazmur 112 ayat yang pertama katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, meneliti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, belajar terus tentang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka ada kebahagiaan. Berbahagialah orang yang terus meneliti dan melakukan setiap firman Tuhan. Jadi marilah hidup kita terus dalam perintah Tuhan, karena orang yang melakukan firman Tuhan akan menerima kebahagiaan. Tetapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan dan berbuat jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi lawannya. Maka Tuhan akan membuat ia malu, serta tidak ada lagi pertolongan datang dalam kehidupannya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan bersama, biarlah menjadi satu peringatan dalam kehidupan kita dan menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu dan menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor yang akan saya bacakan ini, 081327420088. Mari kita berdoa bersama untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, dan pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, untuk mengingatkan kami ketika kami telah melakukan kejahatan, melakukan dosa Tuhan. Ada penghukuman, ada suatu yang datang kepada kami daripada Engkau, melalui perbuatan jahat, orang-orang akan menerima hukuman daripada Allah. Tapi biarlah Tuhan Engkau melindungi terus kehidupan kami, iman kami, kepercayaan kami, untuk dapat terus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami tidak menerima hukuman yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur berdoa bagi saudara-saudara yang menunggu keputusan final dari HRD untuk diterima dalam pekerjaan di Jakarta, supaya Tuhan membuka jalan bagi mereka, bagi pekerjaannya yang dirindukan, sehingga mereka dapat bekerja di sana Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga yang sedang dalam pergumulan, biar Tuhan memberkati perekonomian mereka, supaya Tuhan membuka jalan dan memberkati usaha-usaha mereka yang mereka kerjakan. Kesehatan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan mereka, terus dalam keadaan yang baik.
pendidikan. Biarlah Tuhan memberkati juga supaya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kepandaian di dalam mereka menjalani pendidikan bidang studi mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengerjakan setiap tugas-tugas studi mereka dengan baik Tuhan, dan karir pekerjaan supaya diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka terus, supaya mereka dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan itu membuahkan hasil yang baik, sehingga mereka juga dapat memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi penyelesaian pembangunan rumah Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Kami sangat bersyukur buat apa yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di atas bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.